Anda kutip dulu bahwasanya di dalam ajaran agama Kristen itu diajarkan nanti kawin mawin, silakan. Oke, nanti saya cari sambil saya menjelaskan dulu. Jangan nanti, sekarang. Silakan. Atau mau saya bantu? Ada itu domba, Iya, pengantin atau domba. mau saya bantu? Mau saya bantu Anda? Iya, boleh dibantu, Bang. Baik, saya bantu. Jadi begini. Jadi yang Anda kutipkan itu adalah dari kitab Wahyu. Di mana di dalam kitab Wahyu itu Yohanes di Pulau Patmos dia melihat satu penglihatan. Penglihatan itu adalah sebuah bahasa metafora. Begitu. Saya kasih contoh, penglihatan itu ada banyak di dalam Alkitab. Bukan hanya Yohanes di Pulau Patmos saja yang melihat penglihatan. Bahkan seorang Fir'aun itu dia melihat penglihatan. Coba fokus ke sini, kamu jangan liatin di situ dulu. Fokus ke sini, biar kamu ngerti. Alif, apakah kamu menyimak? Sambil saya menyimak, Bang, saya cari ayatnya, Itu Bang. lupakan dulu, nanti saya jelasin. Kalau saya jelas, percuma nanti saya ngomong kamu nggak dengar. Ya, silakan. Baik. Begini, pernah suatu waktu Fir'aun, seorang raja Mesir, raja besar pada waktu itu, ibarat kata Amerikanya zaman dulu itu, Mesir itu. Ya, seluruh dunia itu berkiblat ke Mesir. Makanya Mesir itu menjadi negara tertua di dunia. Begini, pada waktu itu Raja Mesir melihat penglihatan. Apa yang dilihat dia? Dia melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus. Jadi totalnya ada 14. Ini kalian ngomong nggak didengar ini. Gimana kamu itu Alif? Kamu udah naik sini, udah saya kasih. Kamu nyimak saya. Nanti kalau kamu nggak nyimak saya ngulang-ulang lagi. Mau nggak kamu nyimak saya? Saya dengar, Bang. Saya dengar. Baik, gini. Ketika itu Fir'aun itu bingung dengan mimpinya itu, apa maksudnya ini? Begitu. Karena itu hanya sebuah penglihatan, bukan berarti ada lembu betulan, begitu enggak. Dia lihat di dalam sebuah penglihatan. Nah, ketika itu lembu yang kurus-kurus ini itu akhirnya diambil itu sama kitabmu itu, tapi dari kitab kami itu. Gini. Lembu yang kurus-kurus ini mereka melahap lembu yang gemuk-gemuk itu. Dan Fir'aun tidak bisa tenang akan mimpinya itu. Maka dipanggillah seluruh ahli nujum di seluruh tanah Mesir. Gak ada yang bisa jawab itu. Akhirnya teringatlah juru minuman kepada sang Fir'aun. Wahai raja, tuanku raja. Ya, sesungguhnya ada seorang di dalam tahanan yang dulu pernah memberikan arti mimpi kepada saya. Dipanggillah Yusuf ini. Lalu Yusuf bilang begini, dengan hikmat yang daripada Tuhan, Yusuf bilang begini, ketahuilah ya tuanku raja, bahwa 7 itu artinya 7 tahun. 7 lembu yang gemuk itu artinya 7 tahun. Bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tetapi akan datang lagi 7 tahun malapetaka atau masa kelaparan di seluruh tanah Mesir. Itu arti daripada 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus tadi. Lalu 7 lembu yang kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk tadi. 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Itu artinya bahwa akan ada 7 tahun masa kelaparan. Dikatakan, saya agak lupa tadi, dikatakan sekalipun lembu-lembu yang kurus itu tadi memakan lembu-lembu yang gemuk, tetapi lembu yang kurus itu tetap kurus. Ya, tidak kelihatan bahwa dia habis makan lembu. Nah, itu dikasih tahu oleh Yusuf bahwa 7 tahun malapetaka itu akan membinasakan 7 tahun kelimpahan itu, sehingga 7 tahun kelimpahan itu tidak diingat-ingat sama orang bahwa dulu pernah terjadi kelimpahan di tanah Mesir. Mendengar itu, kagetlah Fir'aun dan meminta kepada Yusuf bagaimanakah solusinya. Akhirnya dia menimbun makanan di seluruh tanah Mesir. Akhirnya Mesir tidak terjadi malapetaka. Nah, sekarang ke masalah perkawinan anak domba. Di dalam kitab Wahyu, ada memang itu sebuah penglihatan bahwasanya Yesus diibaratkan, dia itu sebagai mempelai laki-laki. Tahu mempelai laki-laki nggak? Jangan-jangan Anda nggak tahu mempelai laki-laki. Pengantin laki-laki. Tahu pengantin laki-laki? Ya, tahu, paham.
Nah, Yesus itu pengantin laki-laki. Dia melihat satu penglihatan, Yesus berdandan seperti pengantin laki-laki, dan jemaatnya, jemaat orang-orang Kristen, mau yang laki mau yang perempuan, itu diibaratkan sebagai pengantin wanita. Makanya hubungan kami gereja dengan Yesus itu seperti itu. Makanya kami sebagai mempelai wanita, itu kami nggak boleh berzina. Kami nggak boleh tidur sama laki-laki lain. Kami tidak boleh, suami kami itu hanya Yesus. Begitu loh. Itu maksudnya penglihatan, pengertian akan hubungan antara Yesus dengan jemaat. Bukan kawin-mawin seperti yang ada di dalam kepalamu.